Akan membahas bagaimana hak itu penting, bagaimana tadi begitu peserta ditanya sudah ada para pelaku usaha, iya, tapi begitu ditanya hakinya ada ragu-ragu ya dan belum jelas. Saya harapkan materi ini yang akan saya sampaikan dengan nyebut ya, karena waktu terbatas, bisa disampaikan, bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang perlu ditanyakan, langsung aja boleh, nanti saya jawab singkat. Intinya kita mengalir aja. Pentingnya pelindungan ke intelektual, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita lanjut ya. Boleh lanjut. Nah ini Pak Jokowi pada 4 Agustus 2015 sudah menyampaikan ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Dan ini adalah garis politik karena membelah kemudian Kemenparekraf menjadi Bekraf dan Kemenpar di tahun 2016. Lalu di 2019 digabung kembali karena ternyata pada saat pembelahan awal itu diketahui bersama bahwa ternyata Ekraf Indonesia itu luar biasa besar dan berjalan kencang. Setelah berjalan kencang dan dirasa cukup, maka digabungkan kembali supaya fokus Ekraf dan pariwisata itu tidak bisa dipisahkan lagi. Dan inilah sekarang yang kita jalani bersama. Lanjut. Ada dua modal besar bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan diri mencapai tujuan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, Pak Presiden kita. Ada 13 usaha pariwisata dan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan ini menjadi satu kesatuan dalam pengembangannya. Nah, teman-teman sekalian seperti ditanyakan oleh moderator tadi, harus bisa mengidentifikasi diri ada di subsektor mana di sini. Kalau yang bergerak di subsektor Ekraf pasti ada di antara yang 17. Atau yang bergerak juga di usaha pariwisata ada di antara 13. Atau keduanya. Karena ini akan saling mendukung. Nah, lanjut. Dan kita harus paham, kalau kita bicara Ekraf, kita bicara KI, karena KI itu adalah jantungnya ekonomi kreatif. Jadi tidak boleh lagi kita memisahkan, kalau kita membuka usaha, maka nanti kalau sudah terkenal atau sudah maju usahanya baru daftar haki. Itu salah. Mulai dari sekarang hadir di acara ini, begitu berencana membuat satu usaha, haki harus menjadi bagian dari modal investasi utama. Tidak lagi dipisahkan kalau terkenal. Kalau sudah maju, sudah banyak penghasilan, maka kemudian pada saat kita mendaftarkan hakinya, ternyata haki itu sudah diambil oleh kompetitor kita yang jauh lebih cepat. Begitu didaftarkan, usaha kita kemudian disuruh berhenti, atau usaha kita minta izin kepada dia dengan membayar, ya kira-kira begitu. Jadi mulai dari sekarang, setiap membuka usaha tidak ada lagi tersendat menjawab siapa punya haki, ragu-ragu. Itu berarti salah. Sekarang jantungnya ekonomi kreatif adalah KI, maka semua pelaku usaha harus punya KI. Kalau tidak punya kemampuan untuk mendaftarkan, sekarang seperti sampaikan Pak Direktur tadi atau Bu Hetipa, bahwa sekarang pemerintah punya kewajiban, pemerintah dan pemerintah daerah punya kewajiban untuk melindungi karya, kreativitas masyarakatnya. Jadi aman, yang penting kita mampu menunjukkan bahwa kita aktif di sektor yang kita geluti. Tidak kemudian pemerintah membantu orang-orang yang sebenarnya nggak punya usaha, duduk-duduk manis kemudian dikasih modal. Enggak begitu. Pemerintah akan melihat orang yang aktif bergerak di 17 sektor atau 3 usaha pariwisata itu difasilitasi. Yang tidak aktif ya akan ketinggalan. Ini lanjut. Haki itu ternyata sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Ekraf tadi. Haki itu adalah perwujudan nilai tambah dari Ekraf adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Nah, bagaimana mungkin ada Ekraf kalau hakinya tidak ada? Jadi itu penting. Tapi ternyata hanya 1%. Ini riset yang dilakukan Kemenparekraf bersama dengan BPS di 2020. Dari 35.000 pelaku usaha hanya 1% yang punya haki. Nah, mudah-mudahan di 1% itu salah satunya ada yang ada di sini, termasuk di dalam sampling ini. Oke, lanjut. Dan yang punya haki itu yang paling tinggi, itu bisa kita lihat subsektor film, animasi, dan video. Itu pun 12%. Kuliner misalnya tadi, kuliner itu masuk ke nomor 4 dari bawah, masih rendah. Apalagi tadi, ada usaha apa lagi di sini? Musik, masih itu nomor 3 paling rendah. Kria, paling rendah nomor 2. Yang paling rendah adalah fotografi.
Nah ini artinya motivasi bagi kita. Indonesia sekarang maju sekali. Indonesia peringkat 3 dunia di ekonomi kreatif. Peringkat di 3 dunia, Amerika, Korea Selatan, Indonesia. Luar biasa ekraf Indonesia. Padahal masih 1% yang punya haki. Kebayang nggak kalau kita bisa 50% aja yang punya haki? Peringkat kita akan naik. Dengan hanya 1%, kita sudah peringkat 3 dunia di ekonomi kreatif. Kebayang nggak itu? Ini motivasi bagi kita. Kita harus memahami ekraf dan punya haki. Lanjut. Ekraf dibentuk, dikembangkan di Indonesia dengan suatu ekosistem. Ini lihat bagaimana upaya pemerintah sangat serius untuk mendorong supaya dimulai dari akan dihasilkan seorang pelaku usaha, pelaku ekraf yang tangguh gitu. Ini dukungan pemerintah, lihat. Mulai dari pengembangan riset. Membuka usaha itu jangan sembarangan. Riset dulu. Kira-kira mana yang lagi ngetren, mana kira-kira akan berpotensi berkembang dan seterusnya. Jangan sekedar ikut-ikutan tetangga. Tetangga buka toko beras, kita buka beras dan sebagainya. Enggak seperti itu. Harus ada pengembangan riset. Berarti kita riset. Kalau kita tidak mampu, minta bantuan pemerintah. Kita fasilitasi pengembangan riset. Pendidikan, kalau memang butuh BIMTEK dan seterusnya, ini ada fasilitas pemerintah untuk BIMTEK. Lalu kita ada fasilitasi pembiayaan juga. Berbagai pola pembiayaan sudah ada sebenarnya. Mulai dari KUR dan seterusnya, macam-macam. Lalu ada infrastruktur. Pemerintah itu membantu pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Kalau pernah mendengar tentang Ambon Kota Musik, itu dukungan waktu itu pemerintah, tentunya didukung oleh Komisi 10, membiayai Ambon itu menjadi kota musik dunia. Jadi didukung. Dan kita bangunkan infrastruktur yang dibutuhkan. Sekarang Ambon sedang menjadi kota musik dunia satu-satunya di Asia Tenggara. Yang lain kalah. Hanya Indonesia yang punya kota musik dunia di Asia Tenggara. Yang lain nggak ada. Itu kan hebat itu. Artinya kita bangunkan. Yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan untuk kota musik itu adalah studio rekaman berstandar internasional. Dibangun bantu pemerintah. Untuk ruang-ruang kreatif. Dan itu semua daerah dibangunkan ruang kreatif juga. Karena pemerintah tahu bahwa ekraf ini adalah bagian dari strategi pemerintah supaya Indonesia menjadi negara yang tangguh di masa depan. Lanjut. Oke, balik dulu sebentar. Ada yang poin yang penting. Nah, mulai dari sekarang berpikirnya begini. Kreasi, proteksi, komersialisasi. Sebelum berkreasi, dalam tahapan kreasi, kita harus mampu memilah tadi. Memilah kita akan berkompetisi di bidang mana. Kita akan menghasilkan produk apa. Kita akan menyediakan fasilitas untuk siapa. Jadi pasarnya kita baca. Dan kemudian kita akan mendapatkan bantuan-bantuan di sini dalam pola kreasi. Pemerintah juga tidak mau melepas 17 sektor, 13 usaha pariwisata itu dibantu supaya benar-benar menghasilkan. Supaya uang, anggaran dan seterusnya disiapkan pemerintah, disetujui oleh DPR, itu tidak sia-sia. Dalam tahapan kreasi harus benar-benar pemerintah akan sangat serius mendukung Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan suatu produk yang benar-benar dibutuhkan pasar. Tidak sekedar ikut-ikutan. Lalu kalau sudah punya produk, sudah punya usaha, sudah berkembang, kita masuk tahapan proteksi, harus didaftarkan. Nah, pemerintah sangat berkepentingan mendukung untuk pelindungannya, karena Undang-Undang Ekraf sudah mewajibkan itu. Jadi harus dilindungi. Setelah dilindungi akan terjadi lonjakan drastis terhadap nilai produk kita. Pada saat kita masuk tahapan komersialisasi, produk kita akan sangat kompetitif, aman dan seterusnya. Nanti kita jelaskan. Lanjut. Lalu apa haki? Haki ini definisinya bisa dibaca. Hak timbul dari hasil olah pikir manusia dan seterusnya yang berguna bagi manusia. Ya itu tadi, kita mengkreasikan sesuatu itu harus benar-benar dibutuhkan. Tapi sebenarnya inti dari haki itulah hak menikmati secara ekonomis kemampuan kita tadi, pola pikir kita tadi, imajinasi kita dihuskan dalam produk. Yang menikmati secara ekonomis itu kita. Jadi kita diajar untuk mengindividualkan hak kita supaya kita bisa berkreasi untuk lanjutan. Kita komunal bahwa satu untuk semua, untuk kebersamaan. Iya, tapi dari sisi kreativitas dibutuhkan individualistis. Supaya apa? Kalau semuanya, misalnya saya nih kreatif, semua produk saya digunakan bersama. Kalau saya tiba-tiba sakit tidak bisa berproduksi, yang lain kan tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak pernah ada diwajibkan atau didorong supaya berkompetisi. Maka dengan haki ini diajarkan berkompetisi supaya timbul kreativitas.
kemudian bisa menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas. Jadi haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis kreasi kita. Orang lain gimana? Boleh menikmati kalau kita izinkan. Kalau tidak boleh, ya kreasi sendiri. Akhirnya kita akan maju. Lanjut. Nah, udah disampaikan oleh Bu Latifah tadi, haki ada dua, kekayaan industri, hak cipta. Kekayaan industri, merek, paten, desain, rahasia dagang, desain data terpadu, perlindungan kualitas tanaman. Hak cipta, ada hak cipta dan hak terkait. Kita lanjut aja. Dan sekarang haki dibagi lagi, yang kepemilikan privat, kepemilikan komunal. Nah, kita bisa lihat sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan pencatatan KI komunal. Jadi setiap daerah didorong supaya mengidentifikasi punya potensi apa di daerahnya. Kekayaan komunalnya itu apa aja. Misalnya tadi, kalau ada motif-motif tradisional, ada kesenian, ada tarian, dan seterusnya, ukir-ukiran, itu semuanya kalau memang itu dimiliki oleh suatu komunal, maka dicatatkan sebagai KI komunal. Tapi kalau kemudian ada suatu kreativitas, itu masuk ke dalam KI individual. Lanjut. Cara memperolehnya, pelindungannya ternyata tidak rumit gitu. Pertama udah jelas itu akan didaftarkan online. Tapi sebenarnya ada 3 bentuk yang perlu didaftarkan. Artinya kalau tidak didaftarkan tidak dilindungi. Meskipun kita sudah pakai suatu merek berpuluh-puluh tahun, tapi kalau tidak dilindungi, didaftarin orang, diambil orang itu. Merek, paten, desain industri, desain data terpadu, itu wajib didaftarkan. Bagaimana dengan buku, Pak Hani? Udah 68 buku dihasilkan oleh Bapak yang hebat ini. Tepuk tangan. Tapi kita lihat apakah Bapak semakmur bukunya gitu ya. Nah, karena ternyata perjuangan para penulis buku ini di Indonesia masih berat. Penegakan hukumnya masih berat, pembajakan masih sangat tinggi, sehingga orang-orang hebat seperti Pak Hani ini masih bisa bertahan. Ini patut kita apresiasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hani. Kita ngalami sendiri bagaimana sulitnya menegakkan hukum karena pembajakan buku ini luar biasa. Dengan apalagi digitalisasi, dengan WA, dengan PDF, apalagi marketplace yang menjual produk-produk kebajakan. Jadi kita tolong para konsumen ini bisa memilah. Kalau ada jual buku yang dikatakan bekas di marketplace, kita identifikasi bekas atau bajakan. Buku bekas tapi baru dan kemudian harganya miring, kita beli. Hati kecil kita sebenarnya tahu dan kita lakukan itu. Dan yang rugi siapa? Orang-orang seperti Pak Hani di depan. Mereka sudah capek-capek, kemudian akhirnya mereka frustasi, nggak mau nulis lagi. 68 nggak jadi 69, nggak jadi 70, ya Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau kita beli, kita dukung, kita lawan pembajakan dengan cara tidak membeli, maka Indonesia akan maju. Lalu kemudian ada rahasia dagang. Nah, saya catatan, buku itu tidak wajib dicatatkan di DJKI. Sifatnya hanya prima facie evidence. Kenapa? Begitu mengarang suatu buku, bahkan presentasi saya ini, begitu saya presentasikan di depan Bapak Ibu sekalian, atau buku dipublikasikan, atau kemudian dicetak, dijual, seketika itu juga, seperti sekarang ini, dilindungi di Indonesia. Ini presentasi saya ini, dilindungi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, dan lebih dari 170 negara di dunia. Begitu juga Pak Hani, sudah dilindungi. Lalu kalau kita catatnya di DJKI apa? Sebagai bukti awal untuk kebanggaan kita, atau untuk mendukung. Sekarang ada pembiayaan berbasis KI membutuhkan surat tanda pencatatan hak cipta, maka kita catatkan, Pak. Kalau buku Bapak mau karya cipta mau dijanjikan jaminan utang, wajib dicatatkan, harus ada pencatatannya. Kemudian rahasia dagang ini tidak boleh dicatatkan, didaftarkan, karena kalau kita buat daftarkan tidak ada rahasia lagi. Apa misalnya? Berbagai macam metode produksi, pembuatan dan seterusnya. Tapi sebenarnya rahasia dagang adalah informasi rahasia, seperti kuliner. Semuanya jualan, misalnya kalau di Banjarmasin soto Banjar. Soto Banjar itu semuanya enak, tapi ada yang lebih enak. Itu ada kunci di resep rahasia dagangnya. KFC misalnya. Nah ini yang perlu dirahasiakan. Begitu terbuka, semuanya punya rasa yang sama. Saya tidak akan mencari yang mana, di mana saya makan sama rasanya. Tidak ada keuntungan lagi, akhirnya jeblok semua. Begitu satu membuat yang tidak enak, rusak namanya. Nanti kita jelaskan. Jadi rahasia dagang itu tidak perlu didaftarkan. Kalau kita buka usaha menggunakan resep rahasia kita, yang dicatat adalah perjanjian penggunaan rahasia dagangnya, bisnisnya, bukan rahasianya apa. Lanjut. Kita punya 7 undang-undang haki ya, nanti kita baca aja.
Ini makalahnya kalau mau nanti bisa minta ke panitia. Siap. Lanjut. Ternyata hak itu menjadi aset, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, bisa dijual, wakafkan juga bisa sekarang. Kalau kita beramal atau perjanjian-perjanjian lain, nah, kira-kira. Jadi jangan dianggap hak itu sesuatu yang di awang-awang. Hak itu bagian dari kita, dan ini ternyata bisa jadi warisan kita. Kita rumah kita nggak banyak, tapi merek kita 100 dan berkembang usahanya, itu diwariskan luar biasa. Seperti Coca-Cola didaftarin hanya 500.000 dulu atau 200.000, sekarang nilainya triliunan karena usahanya berkembang. Lanjut. Kalau buka usaha, nah ini contoh bagaimana pentingnya haki. Kalau buka usaha air minum, ini analogi aja. Seenak-enak apapun air putih dijual, kalau kita jualnya kosong gitu, tidak ada logo, tidak apa, orang tidak akan beli karena orang khawatir sakit perut. Tapi begitu ada mereknya, identifikasi, ada kebanggaan membeli, ada kepercayaan konsumen dan seterusnya, laku. Kopi seenak apapun kalau dijual seperti itu, ditawar orang. Ini barang-barang. Misalnya yang lagi ngetren sepatu, atau kalau zaman saya dulu masih di Kumham, masih saya menangani kasus-kasus merek, itu yang paling banyak ditangkap anak-anak muda, pengusaha baru yang menjual kaos bola. Ini asli kok, ini grade premium, KW super. Pokoknya udah ada kata-kata itu artinya palsu, dan dipenjara, dikurung, paling lama 1 tahun kurungan, dan dendanya maksimum 200 juta. Yang ditangkapin anak-anak muda yang lagi kreatif. Karena apa? Mereka bangga jual kaos bola dari Thailand, dari mana. Padahal itu siapapun yang menjual produk yang wajib diduga hasil bajakan, pelanggar hak, itu akan dikenai pidana.